البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Babu Tsani wal Khamsun ba'dal mi'ah, yaitu bab yang ke-152. Babu ma yuqalu indal mayyit, apa yang diucapkan di dekat orang yang mati. Wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit, dan apa yang diucapkan oleh orang yang ditinggal mati, yaitu ahli keluarganya. Di sini beliau membahas tentang disunahkannya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik di dekat orang yang mati, dan juga disunahkan untuk ahli keluarganya itu juga mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Hadisnya hampir sama dengan hadis sebelumnya, tetapi dengan pola kalimat yang lain. Al-hadisus sadis wasitun ba'da tis'imi'ah, 966. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza hadartumul marida awil mayyit, apabila kalian menghadiri orang mati, yaitu datang berkunjung ke tempat orang al-marid, orang yang sakit, awil mayyit, orang yang mati, faqulu khaira, maka ucapkanlah kebaikan. Takdirnya apa? Faqulu qaulan khairan. Khairan sebagai apa? Na'at dari maf'ul bih yang terhapus. Bukan setiap kali datang bilang khairan, datang lagi khairan, bukan. Ucapkan perkataan yang baik. Tergantung perkataan yang baik itu apa saja, nanti dibahas insyaallah. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan atas apa yang kalian katakan. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal dunia, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Salamah qad mat, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Quli Allahumma ghfirli walah, ucapkanlah, ya Allah ampunilah untuk saya dan untuknya, wa a'tibni minhu 'uqba hasanah, dan gantilah untuk saya dari Abu Salamah tadi pengganti yang baik. Faqultu, kemudian saya mengatakan, fa'aqabanillahu man huwa khairun li min, maka Allah menggantikan, memberikan ganti untuk saya orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim hakadha, diriwayatkan oleh Muslim seperti ini. Idza hadartumul marida awil mayyit, jika kalian menghadiri, yaitu mengunjungi orang yang sakit atau orang yang mati, ala syak, yaitu ada keraguan. Wa rawahu Abu Dawud, sementara Abu Dawud meriwayatkan, Abu Dawud wa ghairuh, al mayyit bila syak, tanpa ada lafaz marid, yakin ini adalah mayit. Kata Syekhuna Abu Amr, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat tentang beberapa adab tatkala kita datang di tempat orang yang sedang mengalami musibah seperti itu. Al-marid awil mayyit. Au di sini mungkin ragu-ragu memang rawinya, ataupun kalau ternyata ini sahih dari Nabi, ini litanwi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala. Tanwi yaitu jenis, mungkin ini, mungkin itu. Nabi tidak ragu. Ini kalau sanadnya sahih, memang rawinya mendapatkan itu dan sampai ke Nabi. Jadi Nabi tidak ragu marid apa mayit, tapi ini litanwi, jenis ini boleh, jenis yang itu pun boleh, hukumnya sama. Faqulu khaira, maka ucapkanlah yang baik.
disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya ucapan yang baik adalah mendoakan kebaikan. Kalau dia sakit berarti apa? Mendoakan kesembuhan atau keringanan dan semacam itu. Kalau dia mati berarti doanya adalah apa? Pengampunan, kekukuhan dan sebagainya. Dan ini pula yang dipilih oleh Ali Al-Qari rahimahullah. Kalau untuk orang yang sakit memohonkan asy-syifa, kesembuhan, atau at-takhfif agar penyakitnya itu diringankan dan sebagainya. Kemudian dan mungkin nasihat juga tidak mungkin karena kalimatnya umum, qulu khairan nakirah di sini, maka dia sifatnya adalah umum, yaitu nasihat-nasihat yang baik, petuah-petuah yang baik, atau mungkin talqin, lihat keadaan orang itu. Jangan orangnya masih ingin sembuh dan kita lihat sakitnya tak parah, kita katakan la ilaha illallah, tulis wasiat. Oh, nanti dia malah melemah semangatnya nanti. Iya. Baik. Adapun untuk yang meninggal dunia maka didoakan yang baik-baik, didoakan pengampunan dan cahaya seperti yang kita lewati di dalam hadis sebelumnya itu, dinaikkan derajatnya, dilapangkan kuburnya dan sebagainya. Kemudian alasannya apa? Ini alasan kenapa diperintahkan begitu. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan untuk apa yang kalian katakan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, diambil faidah dari hadis ini, hadirnya para malaikat di dalam peristiwa itu. Dalam peristiwa menjelang kematian atau mungkin sakit, ya jelas kita yakin ada aja malaikat yang hadir dalam segala situasi. Ya, terutama seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis, diantaranya hadis ini. Ketika ada orang sakit, malaikat juga hadir. Kita tahu malaikat juga suka kebaikan dan jadi saksi kebaikan. Lihat siapa yang menjenguk, melihat siapa yang mendoakan kalimat-kalimat baik, atau malah malaikat jadi saksi siapa yang justru malah mengucapkan kata-kata yang buruk atau kata-kata kufur atas penyakit yang tengah diderita atau apa. Malaikat mengaminkan atau malah menjadi saksi yang atas amalan-amalan kita dan sebagainya. Dan kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan para malaikat mengaminkan ucapan kita tatkala itu. Apakah setiap kali doa diaminkan malaikat? Wallahu a'lam. Tapi paling tidak adalah yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Malaikat mengaminkan, maka kita harus menjaga kalimat, jangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Nah, kita doakan yang baik-baik. Baik. Qalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamah. Fa-nya ini fa apa? Boleh jadi ini adalah fa'ul ifsah. Bukan fa ta'tibiyah bila muhlah, yaitu langsung begitu begini, langsung begitu, tidak. Tapi boleh jadi fa-nya adalah fa ifsah, yaitu untuk menjelaskan apa yang dihapus, tapi penjelasannya dengan isyarat. Apabila kalian telah tahu peristiwa yang saya ceritakan, Nabi menyuruh begini-begini, makanya apa? Lamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah namanya Abdullah ya. Kalau Ummu Salamah namanya Hindun. Hindun bintu Hudzaifah. Hindun bintu Abu Umayyah Hudzaifah. Adapun kalau Abu Salamah beliau Abdullah bin Abdul Asad. Dua-duanya sama-sama dari Bani Makhzum, salah satu kabilah terkemuka di Quraisy. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mat. Saya mengatakan wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Ini dalil, yaitu melapor kepada penguasa, jangan disimpan sendiri di itu, tapi dilaporkan. Ini kalau pemerintah memang menginginkan itu biar kemas, biar rapi, ada apa itu? Ada data yang jelas. Orang ini meninggal dunia atau orang ini masih hidup dan seterusnya. Pemerintah memiliki data yang jelas tentang rakyatnya. Mereka memerlukan itu, kita bagi. Boleh jadi pemerintah akan memberikan bantuan karena memang kita adalah anak mereka. Orang tua memberikan bantuan kepada anaknya. Ada santunan kematian, ada santunan untuk ahli yang ditinggal dan semacam itu misalkan. Makanya kemudian Rasulullah SAW datang ke
rumah Abu Salamah untuk melihat jenazah sahabat tersebut dan seterusnya, memberikan bimbingan dan pengarahan. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Quli Allahumma ghfirli walah." Nah, Nabi memberikan bimbingan, ucapkanlah, "Ya Allah, berikanlah pengampunan untuk saya dan dia." Tayyib. Kita tidak lupa untuk diri kita sendiri juga didoakan selain mendoakan orang lain. Wa aqibni minhu uqba hasanah. Uqba ini adalah apa? Yaitu muannas, maka dia naatnya juga muannas hasanah. Aqibni ay awidni, kata Imam Nawawi. Berilah saya ganti darinya pengganti yang baik. Disebutkan di dalam kalimat Arab, segala sesuatu yang selain Allah itu mungkin untuk dicari gantinya, tapi Allah tak mungkin kita cari gantinya. Mau ganti apa? Iblis, naudzubillah, atau berhala-berhala, naudzubillah, bi'salil zalimina badala. Alangkah buruknya pengganti untuk orang-orang yang zalim, malah bersekutu dengan setan yang berusaha mencelakakan dirinya, meninggalkan perwalian Allah. Ini rugi. Nah, ini karena yang mati suaminya, maka Ummu Salamah diajari untuk meminta ganti. Ganti itu ada aja. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Ummu Salamah mengatakan, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah, keluarga yang termasuk pertama masuk Islam dan yang berhijrah ke Habasyah, baru kemudian hijrah ke Nabi dan seterusnya, yaitu ujian yang sangat tinggi. Apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi karena Rasulullah menyuruh saya berdoa, maka saya berdoa. Itu disebutkan di dalam riwayat Muslim juga, dalam peristiwa itu. Faqultu, maka saya mengucapkan itu, yaitu tetap saya berdoa seperti itu. Fa'aqabanillahu man huwa khairun li min. Maka Allah memberikan saya ganti. Aqabani ay awwadani, mengganti untuk saya orang yang lebih baik untuk saya daripada dia. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Oh, gantinya tak calang-calang ya, orang nomor satu di dunia. Baik. Nah, di sini menunjukkan untuk jangan berputus asa dari rahmat Allah. Oh, kalau tidak ada dia, tak ada lagi yang lebih baik, saya mau mati bersama. Nah, tidak begitu. Makanya di dalam hadis yang sahih, tatkala dialog, Ummu Salamah bercerita, sanadnya sahih. Ummu Salamah, kalau tak salah riwayat Muslim juga ya, berkata kepada Abu Salamah, "Berjanjilah kalau aku mati maka engkau jangan menikah lagi. Kalau engkau mati, aku tidak akan menikah lagi." Maka Abu Salamah mengatakan, "Kalau aku mati, cari suami yang lain." Bukan kesetiaan buta dan semacam itu, istilahnya sehidup semati, surga sama-sama, neraka pun sama-sama. Ini cara berpikirnya orang awam atau bahkan orang yang di luar Islam. Yang betul adalah berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, melanjutkan kebahagiaan, dibimbing oleh wali yang lain dan seterusnya, semoga mendapatkan yang lebih baik dan sebagainya. Kalau yang kedua lebih baik, alhamdulillah Allah mengangkat situasi dia kepada situasi yang lebih baik. Kalau ternyata diuji dengan yang tidak sebaik itu, maka apa? Diingatkan untuk bersyukur atas nikmat yang didapatkan selama ini. Ternyata selama ini dia diberi nikmat yang banyak, mendapatkan suami yang baik, tapi boleh jadi tidak sadarnya setelah mendapatkan ganti yang tidak sebaik itu. Segalanya ada pelajaran dan ada hikmah. Bukan untuk membujang seumur hidup. Adapun Imam Nawawi tidak membahas dalam syarah Sahih Muslim keraguan ini yang rajih bagaimana. Tapi kebanyakan pensyarah membiarkan, tidak masalah. Keraguan yang ada apakah sakit ataukah mati, tidak masalah. Ilahuna wallahu a'lam. Iya. Bagaimana pula kalau kita mengetahui orang yang mati tersebut adalah orang yang membela ahlul bidah? Terus apakah kita boleh menziarahi dia? Kalau kita menziarahi dia, apa adab-adabnya? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain, hadis Ibni Umar dan juga hadis Anas, yang Rasulullah SAW mengatakan, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah idza
maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tusayyi'uhum. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit jangan kalian menjenguknya, kalau mereka mati jangan kalian mengiringi jenazahnya. Kemudian para ulama mengatakan dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya kalau mubtadi'ah maka jangan dijenguk. Ini kalau mubtadi'ah ya, orang yang memang sudah tegak hujjah tapi masih membangkang. Adapun yang belum paham, namanya belum paham, maka apa? Hak muslim seperti biasa. Baik, makanya tatkala Mis'ar bin Qidam Ar-Ru'asi dia siqah, tetapi dia terkena akidah Murji'ah. Tatkala dia mati, ya, Imam Ahmad dan lain-lain tidak mau untuk mendatangi jenazah dia. Demikian pula Husain Al-Karabisi dan lain-lain. Para muhaddisin tidak mau mendatangi dia, yang menyolati hanya 2 atau 3 orang. Karena apa? Yang masih muslim masih ada hak, tapi yang melakukan siapa? Mungkin ahli keluarganya sendiri atau siapa. Baik. Nah, lihat kadar kesalahannya. Pembela mubtadi'ah, lihat apakah dia membela dalam keadaan belum tahu. Kalau belum tahu berarti jahil, dipahamkan. Adapun kalau dia sudah dijelaskan masih membangkang, maka kata para ulama gabungkan dia dengan orang itu. Seperti kata Imam Ahmad di dalam Masail Imam Ahmad, Masail Abu Dawud terhadap Imam Ahmad. Gimana kalau saya melihat seorang pemuda berjalan bersama mubtadi', apakah saya tidak bicara dengannya? Kata Imam Ahmad, jangan lakukan seperti itu. Kenapa engkau tidak beritahu dia dulu bahwasanya orang ini mubtadi'? Kalau dia mau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka gabungkan dia dengan orang itu. Ar-rajulu ya'tabirun nasa bi khadanihim. Imam Ahmad mendatangkan asar Ibnu Mas'ud. Nilailah manusia dengan teman dekatnya. Baik. Kembalinya kepada apakah sudah tegak hujjah atau belum? Wallahu a'lam. Kalau katakan mubtadi' itu kurang daripada luar daripada tuan kita, insyaallah senang kita. Betul. Tapi kalau dari kalangan keluarga kita sendiri, so apa sikap yang mengurusi jenazah itu fardu kifayah. Kalau emang belum ada yang mengurusi, ya kita bantu mengurusi. Karena tidak ada yang mengurusi. Kalau sudah ada, ya namanya fardu kifayah, tidak wajib. Tidak wajib untuk orang yang sudah di luar kifayah. Lihat, masih berlaku fardu kifayah atau tidak? Baik. Seperti apa? Tatkala Abu Qatadah didatangi oleh Mu'ad, oleh siapa? Ka'ab bin Malik. Padahal ini hubungannya sangat dekat. Tetapi karena Rasulullah menyuruh untuk menghajar Ka'ab bin Malik, padahal Ka'ab bin Malik nggak buat bid'ah, cuma maksiat istilahnya kan, meninggalkan perang, tidak mau ikut perang tanpa uzur, tidak sampai bid'ah, itu pun dihajar oleh dia. Baik. Bahkan apa istrinya dilarang, disuruh untuk jangan dekat-dekat dan sebagainya. Allahu a'lam. Lihat, kalau fardu kifayah terpenuhi, ya kita ikut Nabi tentang caranya, yaitu kita hajar. Tapi kalau fardu kifayah belum terpenuhi, ya kita bantu mengurus jenazah itu. dalam segi mendoakan kebaikan macam mana? Sebab dia katakan dia mati memang dalam keadaan keyakinan dia yang batil. Doakan pengampunan, tapi bukan sebagai bentuk syiar. Kita syiar minta orang-orang banyak, seakan-akan ini orang besar. Doakan sendiri-sendiri. Muslim masih mungkin untuk diampuni, masih mungkin untuk dirahmati dan sebagainya. Masalah doa tetap doa kebaikan, namanya Muslim. Wallahu a'lam. Ini amalan di sini selepas solat jenazah Iya. itu mereka akan doa kemudian akan sebelum mengangkat jenazah dan berkata apa pada ni imam akan kata adakah jenazah ini Baik. apakah yang Nak dikatakan pada jenazah ini. Baik. itu yang Allah Iya, memang banyak yang bilang gitu. Karena kalau dilihat dari hadis Anas, Rasulullah tidak menanyakan begitu-begitu. Tapi tahu-tahu orang tanpa diminta, tanpa apa langsung bersaksi. Ya ini yang lebih dekat kepada kejujuran. Kalau diminta, tahu-tahu nanti orang malu hati, baiklah dia baik. Ujung-ujungnya bukan jadi saksi yang betul, hanya sekedar politik. jadi yang hadis ni bukan maksudnya yang macam tu kan. Bukan, Nabi tidak menyuruh. Padahal kematian di zaman Nabi berapa banyak sekali, tapi Nabi tidak menyuruh seperti itu. Bagaimana sekalian, bagaimana menurut kalian, tak ada. Cuma tahu-tahu orang bersaksi, menunjukkan memang orang sungguh-sungguh melihat
sungguh-sungguh bersaksi dengan jujur, bukan dengan karena malu hatilah saya bersaksi baik-baik atau apa. Kalau di Indonesia memang gitu, ketika ada orang besar atau istrinya presiden nanti dikumpulkan masyarakat. Gimana pandangan kalian tentang dia? Oh, yang bilang buruk nanti boleh masuk lokap. Nggak ada gunanya persaksian yang politik. Dia tu cik, macam biasa uruf di tempat sini lah, ada wakil daripada keluarga yang akan orang kata beritahu kepada yang hadir, kata ini ayah dia ke, ini anak dia ke, dan minta doakan kebaikan, dan itu ada sunnah lah itu. Kalau posisinya adalah seperti yang sekarang ini yang disebutkan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Nabi nyuruh untuk doakan, nggak masalah itu, insya Allah. Adapun kalau setelah sholat, tahu-tahu minta doa lagi, bukan situ tempatnya. Sholat itu tempat doa, di dalam sholat, bukan selesai sholat. Selesai sholat Nabi tak mengajarkan apa-apa, tapi nanti setelah ditanam baru didoakan pengampunan lagi, dan juga didoakan kekukuhan. Jadi sudah ada tempat-tempatnya yang Nabi ajarkan. Bukan habis sholat doa lagi, padahal Nabi tak mengajarkan itu. Wallahu a'lam.